Do that one dance, baby. That one dance. Hai semuanya, apa kabar nih kalian yang udah klik video ini? Semoga dompet kalian masih baik-baik aja ya. Di video aku kali ini, temanya itu adalah kapan sih waktu yang tepat buat berinvestasi. Mungkin buat kalian yang lagi nonton udah pasti sering banget mendengar yang namanya investasi. Tapi kalian pernah nggak sih mikir sebenarnya tuh kapan ya waktu yang tepat buat gue nih harus mulai buat berinvestasi. Buat kalian yang mau tahu, silakan tonton video ini sampai selesai. Dalam ilmu keuangan, ada yang namanya itu piramida perencanaan keuangan. Jadi di dalam piramida perencanaan keuangan ini ada 5 anak tangga, di mana 2 terbawah itu dinamakan pondasi dalam keuangan dan investasi itu berada di tengah-tengah. Nah, untuk kalian sebelum mulai investasi, sebaiknya kalian harus memenuhi 2 anak tangga terbawah ini atau pondasi keuangan ini. Pondasi yang pertama adalah cash flow. Kalian pasti tahu dong cash flow itu apa? Cash flow atau yang disebut juga dengan arus kas itu adalah pendapatan haruslah lebih besar dari pengeluaran. Udah pasti dong ya, buat kalian yang pendapatannya pas-pasan nih, baru gajian, tapi tiba-tiba udah nggak tahu tuh uangnya udah hilang gitu aja. Bahkan baru gajian kayak langsung lewat sisanya ya kan. Itu namanya cash flow kalian itu belum bener. Kalau cash flow-nya aja kalian belum bener, jangan coba-coba deh untuk naik ke tahap selanjutnya. Jadi cash flow yang benar itu, jadi baiknya dalam arus kas keuangan dari 100% pendapatan kalian itu udah langsung nih 10%-nya disisihin buat asuransi, 15%-nya buat hutang konsumtif, 20%-nya hutang produktif, dan 20%-nya lagi itu buat investasi atau tabungan jangka panjang. Itu idealnya ya. Dari situ kan ada nih sisanya kan sisanya tinggal 45% lagi. Nah, disitulah sisa untuk memenuhi biaya hidup kalian. Dari situ kalau misalnya cash flow-nya udah benar, baru nih kalian naik ke tahap selanjutnya, yaitu dana darurat. Dana darurat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah dana darurat yang kita taruh di aset liquid, dan yang satunya lagi itu dana darurat berbentuk asuransi. Sebelum asuransi, saya mau kasih tahu dulu kalau dana darurat itu kalian harus punya tergantung kondisi kalian saat ini. Kalau saat ini kalian single, itu kalian butuh 3 kali lipat dari pengeluaran kalian. Kalau kalian single with baggage, itu kalian perlu 6 kali lipat dari pengeluaran kalian. Kalau kalian menikah atau punya anak, itu idealnya kalian harus memiliki 12 kali pengeluaran kalian. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu gampang banget. Misalnya nih ya, dari pengeluaran kalian nih semuanya nih, dari cicilan konsumtif, produktif, hutang, biaya hidup, dan segala macamnya itu udah dihitung-hitung totalnya itu 5 juta ya, katakanlah 5 juta. Itu berarti kalian buat yang single, kalian perlu 3 kali lipat dari 5 juta ini, alias 15 juta. Itulah cara menghitung dana darurat. Buat yang single with baggage atau yang udah menikah dan memiliki anak, tinggal dikaliin aja tuh 5 juta dikali 6 atau 5 juta dikali 12. Dipakainya kapan? Emang perlu banget ya yang namanya dana darurat berkali-kali lipat ini. Dipakainya itu ketika resiko pekerjaan yang mungkin terjadi sama kita. Karena yang namanya kita kerja, kita nggak pernah tahu kapan kita bisa kehilangan income. Apalagi lagi pandemi kondisi kayak gini kan bisa tiba-tiba orang kehilangan 20%, 50%, bahkan 100% pendapatan dia. Kalau kalian punya dana darurat, disitulah waktunya kalian buat memakai dana darurat kalian. Sehingga ya minimalnya buat kalian yang single, kalian masih bisa bertahan hidup di kemampuan itu sampai 3 bulan ke depan. Nggak mungkin kan 3 bulan ke depan tuh kalian nggak berusaha untuk mencari pendapatan lagi gitu. Nah, kenapa juga sih dana darurat perlu ditaruhnya di aset liquid? Kalau kalian yang belum tahu aset liquid itu yang kayak gimana,
Aset liquid itu yang berupa tabungan, emas, atau yang bentuknya mudah dicairkan. Karena yang namanya dana darurat, kita perlu segera untuk mencairkan dananya untuk memenuhi kehidupan kita selanjutnya. Selanjutnya adalah asuransi. Kenapa asuransi itu disebut dana darurat? Karena ini merupakan payung atau safety life kita ya. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sama kehidupan kita. Kayak tadi dana darurat kalau dipakai jika resiko dunia ini menimpa kita. Nah, ini juga bisa saja terjadi sama kita. Jadi di dalam piramidanya asuransi. Jadi asuransi sendiri juga punya piramida di mana paling bawahnya itu ada asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan, asuransi sakit kritis, habis itu yang terakhir asuransi jiwa ya. Buat kalian semua yang belum memiliki asuransi, sebelum melakukan investasi, coba kalian miliki asuransi ini dulu, karena asuransi ini yang akan melindungi kalian dan keuangan kalian selanjutnya, karena ini merupakan fondasi. Terus kalau misalnya ada yang tanya, penting banget emangnya ya gue punya asuransi gitu, orang gue sehat-sehat aja kok gitu kan. Tapi coba deh, kalau misalnya gue tanya sama kalian yang lagi nonton video ini, dari semua aset yang lo miliki ya, apa sih aset yang paling berharga buat lo? A, itu mobil lo. B, itu rumah lo. C, itu keluarga lo. Atau D, kesehatan lo. Kenapa kesehatan merupakan aset yang paling berharga? Karena kalian bisa memiliki mobil, rumah, bisa bareng sama keluarga, itu karena apa? Karena kalian sehat dan kalian bisa mengumpulkan uang untuk membeli aset tersebut. Seperti rumah, mobil, bareng keluarga, bareng teman-teman, dan lain sebagainya. Coba kalian pikir deh, kalau misalnya kalian sakit, atau kalian udah nggak punya kesehatan, memiliki kesehatan yang nggak bagus lagi, itu kira-kira gimana? Apakah kalian masih bisa untuk mengumpulkan aset-aset tersebut? Kan udah nggak bisa. Nah, gitulah makanya kenapa asuransi itu penting banget buat hidup kita. Kalau kalian udah memenuhi syarat cash flow, dana darurat, aset liquid, dan asuransi secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan kalian, disitulah waktu yang tepat untuk kalian memulai investasi. Karena apa? Karena kita memiliki investasi itu tujuannya untuk memenuhi ya, atau mencapai impian atau goals finansial kita. Jangan sampai kita berinvestasi dengan tujuan tertentu, tapi suatu saat nih resiko kehidupan yang tadi udah saya bilang itu terjadi. Akhirnya apa? Kalian memakai uang-uang yang ada di investasi kalian untuk apa? Untuk bertahan hidup aja, atau bahkan hanya untuk membayar biaya rumah sakit kalian atau kesehatan kalian. Kan tujuannya kalian investasi kan bukan untuk itu kan. Tujuan kalian berinvestasi adalah untuk mencapai goals finansial kalian masing-masing. Mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bisa mengedukasi, bisa menambah wawasan. Dan buat kalian yang mau berinvestasi, silakan mulai investasinya dari sekarang. Dan jangan lupa videonya di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya @sitaulia. Kalau kalian yang mau kasih komentar secara pribadi lewat direct message, boleh juga kalian komentar langsung di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa diklik loncengnya. And sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, see you!